Tahukah Anda bahwa ada satu malam yang mengubah sejarah umat manusia selamanya? Satu perjalanan yang melampaui batas fisik dan logika manusia. Satu pengalaman yang bahkan para malaikat pun takjub menyaksikannya. Malam itu, seorang manusia biasa bernama Muhammad, naik menembus 7 lapis langit, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membawa kembali hadiah yang tak ternilai bagi seluruh umat manusia. Inilah kisah Isra Miraj, perjalanan yang paling menakjubkan dalam sejarah kemanusiaan yang akan membuat bulu kuduk Anda merinding dan hati Anda bergetar. Selamat datang kembali di channel kita yang selalu menghadirkan kisah-kisah menakjubkan dari sejarah Islam. Jika video ini memberikan manfaat dan pencerahan bagi Anda, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk mendukung konten-konten bermanfaat lainnya. Mari kita mulai perjalanan spiritual yang luar biasa ini bersama-sama. Bayangkan sebuah malam yang sunyi di Makkah, sekitar tahun 621 Masehi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru saja mengalami masa-masa paling berat dalam hidupnya. Istrinya yang tercinta, Khadijah radhiyallahu anha, telah wafat. Pamannya Abu Thalib yang selalu melindunginya juga telah meninggal dunia. Para pembesar Quraisy semakin gencar melakukan intimidasi dan penyiksaan terhadap beliau dan para pengikutnya. Bahkan ketika beliau pergi ke Taif untuk mencari dukungan, penduduk kota itu malah melemparinya dengan batu hingga kaki mulianya berdarah-darah. Di tengah kesedihan dan penderitaan yang mendalam inilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah keajaiban yang tak terbayangkan. Pada malam yang kelak dikenal sebagai Lailatul Isra wal Miraj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di area Hijr Ismail, dekat Ka'bah, dalam keadaan antara tidur dan terjaga. Tiba-tiba, langit seolah terbuka dan turunlah malaikat Jibril alaihi salam dengan cahaya yang memukau, membawa berita yang akan mengubah segalanya. Namun yang lebih menakjubkan lagi, bersama Jibril alaihi salam datang seekor makhluk yang belum pernah dilihat manusia sebelumnya. Makhluk itu bernama Burak, sebuah kendaraan langit yang digambarkan sebagai binatang berwarna putih bersih, lebih besar dari keledai namun lebih kecil dari kuda, dengan sayap-sayap yang berkilauan dan kemampuan untuk bergerak secepat kilat. Setiap langkah Burak bisa mencapai sejauh mata memandang, dan ia hanya mau dikendarai oleh para nabi dan rasul pilihan Allah. Ketika pertama kali melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Burak tampak gelisah dan enggan untuk ditunggangi. Namun Jibril alaihi salam segera menenangkannya dengan berkata, "Wahai Burak, mengapa kau bersikap seperti ini? Demi Allah, tidak ada yang pernah menunggangimu yang lebih mulia dari Muhammad." Mendengar kata-kata ini, Burak pun menjadi tenang dan bahkan berkeringat karena merasa malu telah bersikap kurang sopan kepada manusia pilihan Allah ini. Perjalanan Isra pun dimulai. Dari Masjidil Haram di Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa terbang melintasi gurun-gurun Arabia yang luas, melewati pegunungan-pegunungan yang menjulang tinggi, dan menyusuri lembah-lembah yang dalam. Dalam hitungan yang sangat singkat, mereka tiba di sebuah tempat yang sangat bersejarah, Baitul Maqdis di Yerusalem, atau yang kita kenal sebagai Masjidil Aqsa. Di tempat inilah terjadi peristiwa yang sangat mengharukan dan penuh makna. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Masjidil Aqsa, beliau mendapati bahwa di sana telah berkumpul para nabi dan rasul dari berbagai zaman yang telah wafat. Ada Nabi Ibrahim alaihi salam, sang bapa para nabi, dengan postur tubuh yang tegap dan wajah yang bercahaya. Ada Nabi Musa alaihi salam yang pernah membelah Laut Merah, dengan mata yang tajam dan penuh kewibawaan. Ada Nabi Isa alaihi salam yang pernah menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dengan wajah yang bersinar dan penuh kasih sayang. Dan masih banyak lagi para nabi dan rasul lainnya yang kesemuanya hadir untuk menyambut kedatangan sang penutup para nabi. Yang membuat hati bergetar adalah ketika para nabi dan rasul ini meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi imam salat mereka. Bayangkan betapa agungnya momen ini, di mana Muhammad, yang dulunya hanyalah seorang anak yatim dari Makkah,
kini diminta untuk memimpin salat seluruh nabi dan rasul pilihan Allah sepanjang sejarah. Ini adalah pengakuan tertinggi atas kemuliaan dan kedudukan beliau sebagai penutup para nabi dan rasul. Setelah menunaikan salat berjamaah yang bersejarah ini, perjalanan Miraj yang sesungguhnya pun dimulai. Jibril alaihi salam mengajak Rasulullah shallallahu alaihi wasallam untuk naik ke langit. Dan inilah bagian yang paling menakjubkan dari seluruh perjalanan ini, sebuah pengalaman yang tak pernah dialami oleh manusia manapun sepanjang sejarah. Mereka mulai naik ke langit pertama, dan di sana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam, sang bapa seluruh umat manusia. Nabi Adam menyambut kedatangan Rasulullah dengan penuh kehormatan dan mendoakan kebaikan untuknya. Di langit kedua, beliau bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya alaihi salam, dua nabi yang masih hidup hingga kini. Di langit ketiga, ada Nabi Yusuf alaihi salam yang terkenal dengan kecantikan dan ketampanannya yang luar biasa. Perjalanan terus berlanjut ke langit keempat, di mana Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam yang diangkat Allah ke tempat yang tinggi. Di langit kelima, ada Nabi Harun alaihi salam, saudara Nabi Musa yang membantu dakwahnya. Di langit keenam, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, dan yang mengejutkan, ketika beliau hendak melanjutkan perjalanan ke langit ketujuh, Nabi Musa menangis. Ketika ditanya mengapa menangis, Nabi Musa berkata dengan suara yang bergetar, "Aku menangis karena melihat seorang pemuda yang diutus setelahku. Umatnya akan lebih banyak yang masuk surga daripada umatku." Kata-kata ini menunjukkan betapa mulianya umat Muhammad di sisi Allah, dan betapa besar cinta Nabi Musa kepada Rasulullah meskipun baru pertama kali bertemu. Akhirnya, mereka tiba di langit ketujuh, dan disinilah Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, sang bapa para nabi yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah sebuah bangunan suci di langit yang menjadi kiblat para malaikat. Setiap hari, 70.000 malaikat melakukan tawaf di tempat ini, dan mereka yang sudah pernah tawaf di sana tidak akan pernah kembali lagi karena jumlah malaikat yang sangat banyak. Nabi Ibrahim menyambut Rasulullah dengan penuh kasih sayang layaknya seorang ayah yang menyambut anaknya. Beliau berpesan kepada umat Muhammad untuk memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir, karena amalan-amalan inilah yang menjadi tanaman surga. Setiap kali seorang muslim mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu Akbar, maka akan ditanam untuknya pohon di surga. Dari langit ketujuh inilah, perjalanan Rasulullah memasuki fase yang paling mengagumkan. Beliau dibawa naik hingga ke Sidratul Muntaha, pohon bidara yang berada di ujung langit ketujuh, tempat yang bahkan malaikat Jibril tidak diizinkan untuk melampauinya. Disinilah Jibril berpisah dengan Rasulullah dengan mengatakan, "Wahai Muhammad, inilah batas kemampuanku. Jika aku maju satu langkah saja, aku akan terbakar. Sedangkan engkau, silakan teruskan perjalananmu." Bayangkan betapa takjubnya perasaan Rasulullah saat itu. Beliau yang dulunya hanyalah seorang manusia biasa, kini berdiri sendirian di tempat yang bahkan malaikat Jibril, pemimpin para malaikat, tidak berani mendekat. Dari Sidratul Muntaha inilah, Rasulullah dibawa dengan cara yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia, naik hingga ke Arsy Allah, tempat yang paling tinggi dan mulia di alam semesta ini. Disinilah terjadi peristiwa yang paling agung dalam sejarah, sebuah pertemuan langsung antara Sang Pencipta dengan makhluknya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara, tanpa hijab, dalam sebuah komunikasi yang tidak pernah dan tidak akan pernah dialami oleh makhluk lain manapun. Dalam pertemuan yang sangat sakral ini, Allah memberikan kepada Rasulullah dan umatnya hadiah yang tak ternilai harganya, yaitu kewajiban salat 5 waktu. Awalnya, Allah memerintahkan umat Muhammad untuk melaksanakan salat 50 kali sehari semalam. Namun ketika Rasulullah turun dan bertemu kembali dengan Nabi Musa,
Sang Nabi yang berpengalaman dengan kaumnya Bani Israel ini memberikan nasihat yang sangat berharga. Wahai Muhammad, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan, karena umatmu tidak akan sanggup melaksanakan 50 salat sehari semalam. Aku sudah berpengalaman dengan Bani Israel, dan aku tahu betapa lemahnya manusia. Rasulullah pun kembali menghadap Allah dan memohon keringanan. Allah mengurangi menjadi 40 salat. Namun Nabi Musa masih menyarankan untuk meminta keringanan lagi. Proses ini terus berlangsung hingga akhirnya Allah menetapkan 5 salat sehari semalam, namun dengan pahala 50 salat. Inilah kasih sayang Allah yang luar biasa, di mana Dia memberikan kemudahan kepada umat Muhammad namun tetap memberikan pahala yang berlipat ganda. Yang menakjubkan adalah ketika Nabi Musa masih menyarankan untuk meminta keringanan lagi, Rasulullah berkata dengan penuh adab, "Aku sudah malu untuk kembali kepada Tuhanku." Jawaban ini menunjukkan betapa tinggi akhlak dan adab Rasulullah, bahkan dalam situasi yang luar biasa seperti ini. Dalam perjalanan Miraj ini, Rasulullah juga diperlihatkan berbagai keajaiban dan rahasia alam semesta yang tidak pernah dilihat mata manusia. Beliau melihat surga dengan segala keindahan dan kenikmatan yang tak terbayangkan, sungai-sungai yang mengalir dengan air yang paling jernih, istana-istana yang terbuat dari mutiara dan berlian, dan para bidadari yang kecantikannya tak terlukiskan. Beliau juga melihat neraka dengan segala azab dan penderitaan yang mengerikan, api yang tidak pernah padam, rantai-rantai yang berat, dan penyiksaan yang tiada henti bagi mereka yang durhaka kepada Allah. Rasulullah juga diperlihatkan nasib berbagai golongan manusia di akhirat. Beliau melihat orang-orang yang memakan harta riba dengan perut yang besar seperti rumah, namun tidak bisa berjalan karena beratnya. Beliau melihat para pezina yang diazab dengan cara yang mengerikan, para pemakan harta anak yatim yang mulutnya menyala-nyala seperti api, dan berbagai azab lainnya yang menjadi peringatan bagi seluruh umat manusia. Namun yang paling memukau adalah ketika Rasulullah diperlihatkan keagungan penciptaan Allah yang tidak terbatas. Beliau melihat malaikat-malaikat yang jumlahnya tidak terhitung, masing-masing dengan tugas dan ibadah yang tidak pernah berhenti. Ada malaikat yang senantiasa ruku, ada yang senantiasa sujud, ada yang senantiasa berdiri, semuanya dalam keadaan khusyuk beribadah kepada Allah sejak diciptakan hingga hari kiamat nanti. Beliau juga melihat Lauhul Mahfuz, papan yang berisi catatan seluruh kejadian yang akan terjadi hingga hari kiamat. Di sana tertulis nasib setiap makhluk, setiap peristiwa, setiap detik kehidupan yang akan dialami oleh seluruh alam semesta. Inilah bukti bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi darinya sekecil apapun. Setelah menyaksikan seluruh keajaiban ini, Rasulullah dibawa kembali turun melalui 7 lapis langit, bertemu kembali dengan para nabi di setiap langit, hingga akhirnya tiba kembali di Baitul Maqdis. Dari sana, beliau kembali menunggangi burak menuju Makkah, dan yang menakjubkan, seluruh perjalanan luar biasa ini hanya berlangsung dalam sebagian malam saja. Ketika Rasulullah tiba kembali di Makkah, tempat tidur beliau masih hangat, dan air wudhu yang beliau tinggalkan masih belum habis. Inilah keajaiban yang melampaui hukum fisika dan logika manusia, sebuah mukjizat yang menunjukkan bahwa bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Keesokan harinya, ketika Rasulullah menceritakan pengalaman luar biasa ini kepada penduduk Makkah, reaksi mereka sangat beragam. Para pembesar Quraisy yang memang sudah memusuhi beliau langsung menertawakan dan mengejek cerita ini. Mereka berkata, "Muhammad sudah gila. Bagaimana mungkin dalam satu malam dia bisa pergi ke Yerusalem dan kembali lagi, padahal dengan unta saja perjalanan itu membutuhkan waktu sebulan." Beberapa orang yang sebelumnya telah masuk Islam bahkan menjadi ragu dan murtad karena tidak bisa menerima cerita yang begitu luar biasa ini. Namun para sahabat yang memiliki iman yang kuat, terutama Abu Bakar radhiyallahu anhu, langsung berkata dengan tegas, "Jika Muhammad mengatakannya, maka aku membenarkannya. Aku bahkan membenarkan bahwa dia menerima wahyu dari langit, maka mengapa aku tidak membenarkan perjalanan Isra, Miraj ini?" Karena sikap ini, Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, yang artinya orang yang selalu membenarkan.
Ini menunjukkan betapa kuatnya iman beliau dan betapa dalamnya kepercayaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk membuktikan kebenaran ceritanya, para pembesar Quraisy menantang Rasulullah untuk menggambarkan Baitul Maqdis, karena mereka tahu beliau tidak pernah ke sana sebelumnya. Dalam situasi yang menegangkan ini, Allah membantu Rasul-Nya dengan memperlihatkan gambaran Baitul Maqdis di hadapan beliau, sehingga beliau bisa menggambarkan dengan detail yang sangat akurat, bahkan hingga jumlah pintu dan jendela yang ada di sana. Rasulullah juga menceritakan bahwa dalam perjalanan pulang, beliau bertemu dengan kafilah dagang Quraisy yang sedang dalam perjalanan dari Syam ke Makkah. Beliau memberikan ciri-ciri kafilah tersebut, jumlah unta, barang dagangan yang dibawa, bahkan memprediksikan kapan mereka akan tiba di Makkah. Beberapa hari kemudian, kafilah tersebut benar-benar tiba sesuai dengan prediksi Rasulullah, dengan segala ciri-ciri yang telah beliau sebutkan. Namun meski dengan bukti-bukti yang jelas ini, orang-orang kafir Quraisy tetap tidak mau beriman. Hati mereka telah tertutup oleh kesombongan dan kebencian, sehingga meski melihat keajaiban yang nyata, mereka tetap mengingkari kebenaran. Peristiwa Isra Miraj ini memiliki hikmah dan pelajaran yang sangat mendalam bagi seluruh umat manusia. Pertama, peristiwa ini menunjukkan bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Rasulullah mengalami masa yang sangat sulit dengan wafatnya istri tercinta dan paman yang melindunginya, ditambah dengan penolakan penduduk Taif. Namun Allah memberikan penghiburan dengan mukjizat yang luar biasa ini. Kedua, perjalanan ini menunjukkan kedudukan mulia Rasulullah di sisi Allah dan di antara para nabi. Beliau diminta memimpin salat para nabi, diperkenankan naik hingga ke Sidratul Muntaha, bahkan berbicara langsung dengan Allah tanpa perantara. Ini adalah kehormatan yang tidak diberikan kepada siapapun selain beliau. Ketiga, hadiah salat 5 waktu yang diberikan dalam perjalanan ini menunjukkan betapa pentingnya ibadah salat bagi umat Islam. Salat adalah tiang agama, adalah miraj bagi setiap muslim, adalah komunikasi langsung antara hamba dengan Tuhannya. Setiap kali kita salat, kita seolah-olah sedang melakukan perjalanan spiritual mengikuti jejak Rasulullah. Keempat, peristiwa ini adalah ujian keimanan bagi umat Islam. Mereka yang imannya kuat akan mempercayai dengan sepenuh hati, sedangkan yang lemah imannya akan ragu bahkan murtad. Ini menunjukkan bahwa iman sejati adalah mempercayai hal-hal gaib yang diberitakan oleh Allah dan Rasul-Nya, meski tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Kelima, kisah ini mengajarkan kita tentang keagungan penciptaan Allah yang tidak terbatas. Alam semesta yang kita lihat ini hanyalah sebagian kecil dari ciptaan Allah. Ada 7 lapis langit, ada surga dan neraka, ada malaikat-malaikat yang jumlahnya tidak terhitung, ada dimensi-dimensi lain yang tidak bisa dijangkau oleh ilmu pengetahuan manusia. Dalam pandangan ilmu pengetahuan modern, perjalanan Isra Miraj ini semakin menunjukkan keajaibannya. Para fisikawan modern telah menemukan konsep relativitas waktu, di mana waktu bisa melambat atau mempercepat tergantung kecepatan dan gravitasi. Mereka juga berbicara tentang lubang cacing atau wormhole yang memungkinkan perjalanan instan melintasi jarak yang sangat jauh. Bahkan teori string mengusulkan adanya dimensi-dimensi lain di luar 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu yang kita kenal. Semua penemuan ilmu pengetahuan modern ini seolah-olah memberikan penjelasan rasional tentang kemungkinan terjadinya perjalanan Isra Miraj. Meski tentu saja keajaiban ini terjadi dengan izin dan kuasa Allah yang melampaui segala hukum fisika yang ada. Bagi kita sebagai umat Islam di zaman modern ini, kisah Isra Miraj memberikan banyak pelajaran penting. Pertama, kita harus memperkuat iman dan keyakinan kepada Allah dan Rasul-Nya. Di era informasi seperti sekarang, banyak pemikiran dan ideologi yang bisa menggoyahkan iman. Kita harus seperti Abu Bakar, yang langsung membenarkan apa yang disampaikan Rasulullah tanpa ragu sedikitpun. Kedua, kita harus menjaga dan meningkatkan kualitas salat kita. Salat bukan hanya gerakan fisik, tetapi adalah perjalanan spiritual, adalah miraj kecil yang bisa kita lakukan 5 kali sehari. Setiap kali kita salat dengan khusyuk,
kita seolah-olah sedang mengikuti jejak perjalanan Rasulullah naik ke langit, berkomunikasi langsung dengan Allah. Ketiga, kita harus selalu mengingat akhirat dan mempersiapkan diri untuk kehidupan yang kekal. Rasulullah telah melihat langsung surga dan neraka, dan beliau selalu mengingatkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan agar mendapat tempat yang mulia di sisi Allah. Keempat, dalam menghadapi cobaan dan kesulitan hidup, kita harus yakin bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang beriman dan bertakwa. Seperti halnya Rasulullah yang diberi mukjizat Isra, Miraj di saat-saat tersulit dalam hidupnya, Allah juga akan memberikan jalan keluar bagi hambanya yang beriman dan bersabar. Kelima, kita harus selalu menghormati dan mengikuti jejak para nabi dan orang-orang solih. Pertemuan Rasulullah dengan para nabi di langit-langit menunjukkan bahwa semua nabi adalah saudara, mereka saling mendoakan dan mendukung satu sama lain. Kita sebagai pengikut mereka juga harus memiliki sikap yang sama. Kisah Isra, Miraj juga mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga hubungan dengan Masjidil Aqsa dan Palestina. Perjalanan Rasulullah dimulai dari Masjidil Haram dan transit di Masjidil Aqsa sebelum naik ke langit. Ini menunjukkan kedudukan istimewa ketiga masjid suci dalam Islam, dan kewajiban kita untuk menjaga dan membebaskan Masjidil Aqsa dari penjajahan. Dalam konteks dakwah, kisah ini mengajarkan bahwa menyampaikan kebenaran tidaklah mudah. Rasulullah mengalami ejekan dan pengingkaran ketika menceritakan pengalaman luar biasanya. Para dai dan muslimin di zaman sekarang juga harus siap menghadapi tantangan dan penolakan ketika menyampaikan ajaran Islam, namun harus tetap sabar dan terus berdakwah dengan hikmah. Peristiwa Isra, Miraj juga memberikan motivasi besar bagi umat Islam untuk selalu berusaha meraih kedekatan dengan Allah. Meski kita tidak bisa melakukan perjalanan fisik seperti Rasulullah, kita bisa melakukan perjalanan spiritual melalui ibadah, zikir, membaca Al-Quran, menuntut ilmu, dan amal solih lainnya. Setiap amal kebaikan yang kita lakukan adalah langkah kecil dalam perjalanan menuju Allah. Selain itu, kisah ini juga mengajarkan pentingnya menjaga kesucian hati dan jiwa. Rasulullah dipilih untuk melakukan perjalanan agung ini karena kesucian dan kemuliaan akhlaknya. Kita juga harus terus membersihkan hati dari sifat-sifat tercela seperti sombong, dengki, rakus, dan lainnya, serta mengisinya dengan sifat-sifat mulia seperti sabar, syukur, ikhlas, dan tawadu. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita harus selalu ingat bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara, perjalanan singkat menuju kehidupan akhirat yang kekal. Seperti halnya perjalanan Isra, Miraj yang berlangsung dalam semalam, kehidupan dunia ini juga akan berlalu dengan cepat. Yang penting adalah bagaimana kita mempersiapkan bekal untuk perjalanan menuju Allah di akhirat nanti. Kisah Isra, Miraj juga menunjukkan kasih sayang Allah yang sangat besar kepada umat Muhammad. Di antara seluruh umat yang ada, umat Muhammad adalah yang paling beruntung karena mendapat berbagai kemudahan dan keutamaan. Salat yang awalnya 50 kali dikurangi menjadi 5 kali namun pahalanya tetap 50 kali. Ini adalah bukti kasih sayang Allah yang tak terhingga kepada kita. Sebagai penutup dari perjalanan spiritual yang menakjubkan ini, mari kita renungkan kembali keagungan peristiwa Isra, Miraj. Dalam satu malam, seorang manusia telah melakukan perjalanan yang melampaui batas-batas fisik dan logika, bertemu dengan para nabi pilihan Allah, menyaksikan keajaiban-keajaiban alam semesta, berbicara langsung dengan Allah pencipta alam semesta, dan membawa kembali hadiah berharga berupa perintah salat 5 waktu. Kisah ini bukan hanya cerita masa lalu, tetapi adalah inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Setiap malam, ketika kita melihat langit yang bertabur bintang, ingatlah bahwa di sana ada 7 lapis langit dengan keajaiban-keajaiban yang tak terbayangkan. Setiap kali kita melaksanakan salat, ingatlah bahwa ini adalah hadiah langsung dari Allah yang diberikan kepada Rasulullah dalam perjalanan Isra, Miraj. Marilah kita jadikan kisah Isra, Miraj ini sebagai cambuk semangat untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas ibadah, dan mempersiapkan diri untuk pertemuan dengan Allah di akhirat nanti. Karena sesungguhnya,
Setiap muslim akan melakukan perjalanan terakhirnya menuju Allah, dan semoga kita semua mendapat tempat yang mulia di sisinya. Yang lebih menakjubkan lagi dari kisah Isra Miraj ini adalah detail-detail luar biasa yang Rasulullah ceritakan kepada para sahabat. Beliau menceritakan bahwa ketika berada di Sidratul Muntaha, pohon bidara yang berada di ujung langit ketujuh, beliau melihat pemandangan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata manusia. Daun-daun pohon tersebut menutupi seluruh langit, dan di bawah naungannya mengalir 4 sungai surga yang utama, yaitu sungai air yang tidak pernah berubah rasanya, sungai susu yang tidak pernah rusak, sungai madu yang murni, dan sungai hamar yang tidak memabukkan bagi penghuni surga. Di tempat inilah Rasulullah melihat Jibril dalam wujud aslinya yang memiliki 600 sayap, setiap sayap menutupi ufuk. Cahaya yang terpancar dari tubuh Jibril begitu mempesona dan menyilaukan, namun tidak menyakiti mata Rasulullah karena Allah telah mempersiapkan beliau untuk menyaksikan keajaiban-keajaiban ini. Dalam perjalanan menuju Arsy Allah, Rasulullah melewati berbagai tingkatan langit yang masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Di setiap tingkatan, beliau melihat malaikat-malaikat dengan tugas yang berbeda-beda. Ada malaikat yang bertugas mengangkat Arsy, yang tubuhnya begitu besar sehingga jarak antara cuping telinga dengan pundaknya adalah perjalanan 700 tahun. Ada malaikat yang bertugas menjaga surga dan neraka, ada yang bertugas mencatat amal perbuatan manusia, dan ada yang bertugas meniup sangkakala di hari kiamat. Yang membuat hati bergetar adalah ketika Rasulullah menceritakan tentang pertemuannya dengan malaikat Malik, penjaga neraka. Wajah Malik begitu seram dan tidak pernah tersenyum sejak diciptakan, karena ia senantiasa memikirkan azab yang akan diterima oleh penghuni neraka. Ketika Rasulullah meminta untuk melihat neraka, Malik membuka sedikit tutupnya, dan hanya dengan pembukaan yang sangat kecil itu, panas yang keluar hampir membakar seluruh alam semesta jika bukan karena perlindungan Allah. Sebaliknya, ketika melihat surga, Rasulullah terpesona dengan keindahan yang tak terlukiskan. Istana-istana yang terbuat dari emas dan perak, taman-taman dengan buah-buahan yang selalu segar, sungai-sungai yang jernih dengan air yang paling enak, dan para bidadari yang kecantikannya melampaui imajinasi manusia. Yang paling memukau adalah cahaya wajah Allah yang menerangi seluruh surga, sehingga tidak dibutuhkan matahari atau bulan di sana. Dalam pertemuan langsung dengan Allah di Arsy, Rasulullah tidak hanya menerima perintah salat 5 waktu, tetapi juga berbagai ajaran dan rahasia yang sebagiannya diperintahkan untuk disampaikan kepada umat, dan sebagian lainnya diperintahkan untuk disimpan sebagai rahasia. Di antara yang disampaikan adalah ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah yang memiliki keutamaan luar biasa bagi siapa yang membacanya. Allah juga memberitahu Rasulullah tentang nasib umatnya di akhirat, bahwa mereka akan menjadi umat yang paling banyak masuk surga dibandingkan umat-umat terdahulu. Ini adalah kabar gembira yang luar biasa, namun sekaligus amanah besar bagi kita untuk membuktikan diri sebagai umat yang layak mendapat gelar mulia tersebut. Salah satu momen paling mengharukan dalam perjalanan Miraj adalah ketika Allah menunjukkan kepada Rasulullah betapa besar cintanya kepada umat Muhammad. Allah berfirman bahwa seandainya umat Muhammad berbuat dosa sebesar bumi, kemudian mereka bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengampuni mereka semua. Bahkan jika mereka datang dengan dosa sebesar buih lautan, namun tidak menyekutukan Allah dengan apapun, maka Allah siap memberikan ampunan sebesar itu pula. Ketika kembali dari perjalanan yang menakjubkan ini, Rasulullah membawa banyak sekali pelajaran dan hikmah. Beliau menceritakan bahwa dalam perjalanan itu, beliau melihat berbagai macam manusia dengan nasib yang berbeda-beda di akhirat. Ada yang melihat wajah-wajah berseri karena kegembiraan di surga, dan ada pula yang melihat wajah-wajah yang gelap gulita karena keputusasaan di neraka. Rasulullah melihat para pedagang yang jujur dalam timbangan dan takaran. Mereka berada di tempat yang mulia bersama para nabi dan syuhada. Sebaliknya, para pedagang yang curang dalam timbangan dan takaran mendapat azab yang pedih di neraka. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya kejujuran dalam bermuamalah.
Beliau juga melihat para pemimpin yang adil sedang berada di istana-istana mulia di surga, sementara pemimpin yang zalim mendapat azab yang sangat berat di neraka. Satu hari kepemimpinan yang zalim di dunia akan dibalas dengan ribuan tahun azab di akhirat. Ini menjadi peringatan keras bagi para pemimpin untuk selalu berbuat adil kepada rakyatnya. Yang tidak kalah menarik adalah cerita tentang para wanita yang ada di surga. Rasulullah melihat bahwa para wanita solihah di dunia, ketika masuk surga, kecantikan mereka akan melampaui para bidadari yang diciptakan khusus untuk surga. Ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan wanita solihah di sisi Allah. Dalam perjalanan kembali ke bumi, Rasulullah juga diperlihatkan berbagai tanda-tanda kiamat yang akan terjadi. Beliau melihat Dajjal yang sedang terikat di sebuah pulau, menunggu waktu yang telah ditentukan Allah untuk dilepaskan dan menyesatkan manusia. Beliau juga melihat Ya'juj dan Ma'juj yang sedang berusaha merusak tembok yang dibangun oleh Zulkarnain. Setiap hari mereka menggali, namun setiap malam tembok itu kembali utuh seperti semula. Rasulullah menceritakan bahwa beliau juga bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam yang masih hidup di langit kedua, menunggu waktu untuk turun kembali ke bumi menjelang hari kiamat untuk membunuh Dajjal dan menegakkan keadilan. Pertemuan ini menjadi bukti bahwa Nabi Isa tidak mati disalib, melainkan diangkat oleh Allah ke langit. Yang sangat mengharukan adalah ketika Rasulullah menceritakan tentang syafaat yang akan beliau berikan kepada umatnya di hari kiamat. Allah telah menjanjikan kepada beliau hak syafaat yang besar, di mana beliau bisa memberikan pertolongan kepada umatnya yang berdosa untuk dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ini adalah karunia Allah yang sangat besar kepada umat Muhammad. Dalam konteks kehidupan modern saat ini, kisah Isra Miraj memberikan banyak inspirasi dan motivasi. Di era teknologi yang canggih ini, manusia telah berhasil menciptakan pesawat terbang yang bisa terbang dengan kecepatan tinggi, roket yang bisa mencapai luar angkasa, bahkan satelit yang bisa mengelilingi bumi. Namun semua pencapaian teknologi manusia ini masih sangat jauh dari keajaiban perjalanan Rasulullah yang bisa menembus 7 lapis langit hanya dalam semalam. Ilmu pengetahuan modern juga telah membuktikan bahwa alam semesta ini sangat luas dan memiliki banyak galaksi. Para astronom memperkirakan ada miliaran galaksi di alam semesta, dan setiap galaksi berisi miliaran bintang. Namun semua yang bisa dijangkau oleh ilmu pengetahuan manusia ini masih berada di langit pertama saja, sedangkan Rasulullah telah mencapai langit ketujuh dan bahkan melampaui Sidratul Muntaha. Penemuan ilmiah tentang relativitas waktu juga memberikan penjelasan rasional tentang bagaimana perjalanan Rasulullah yang begitu jauh bisa diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Einstein membuktikan bahwa waktu bisa melambat atau mempercepat tergantung pada kecepatan dan gravitasi. Bagi Allah yang Maha Kuasa, mengatur waktu dan ruang bukanlah hal yang sulit. Dalam bidang kedokteran, para dokter modern telah menemukan bahwa pengalaman spiritual yang mendalam bisa memberikan dampak positif terhadap kesehatan fisik dan mental seseorang. Orang yang memiliki pengalaman spiritual yang kuat cenderung lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih sehat secara keseluruhan. Rasulullah setelah mengalami Miraj menjadi semakin kuat dan tegar dalam menghadapi tantangan dakwah. Kisah Isra Miraj juga mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Ketika Rasulullah bertemu dengan para nabi di langit-langit, mereka semua saling menyapa dengan penuh kasih sayang dan mendoakan kebaikan satu sama lain. Tidak ada rasa iri atau dengki di antara mereka, meskipun mereka berasal dari zaman dan kaum yang berbeda-beda. Hal ini menjadi contoh bagi kita bahwa sebagai sesama Muslim, kita harus saling mendukung dan mendoakan, bukannya saling menjatuhkan atau bermusuhan. Persatuan umat Islam adalah salah satu kunci kekuatan yang sangat dibutuhkan di zaman sekarang ini, di mana berbagai tantangan dan ancaman datang dari berbagai penjuru. Dalam konteks pendidikan, kisah Isra Miraj mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan yang paling tinggi adalah ilmu yang datang langsung dari Allah. Rasulullah dalam perjalanan Miraj mendapat ilmu dan pengetahuan yang tidak bisa didapat dari buku atau guru manapun.
Ini menunjukkan pentingnya selalu memohon petunjuk dan ilmu kepada Allah dalam setiap proses pembelajaran. Para pendidik Muslim harus mengambil pelajaran dari kisah ini bahwa tujuan pendidikan bukan hanya untuk mencerdaskan akal, tetapi juga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setiap ilmu yang dipelajari harus diarahkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Bagi para dai dan mubalik, kisah Isra Miraj memberikan motivasi untuk tidak pernah putus asa dalam berdakwah meskipun menghadapi berbagai penolakan dan ejekan. Rasulullah sendiri mengalami ejekan ketika menceritakan pengalaman Mirajnya, namun beliau tetap teguh menyampaikan kebenaran tanpa mengurangi atau mengubah sedikit pun. Kebenaran memang seringkali sulit diterima, terutama oleh mereka yang hatinya telah tertutup oleh kesombongan dan kebencian. Namun tugas dai adalah menyampaikan kebenaran dengan cara yang terbaik, sedangkan hidayah adalah hak prerogatif Allah semata. Dalam kehidupan berkeluarga, kisah Isra Miraj mengajarkan pentingnya membangun rumah tangga yang islami. Rasulullah dalam perjalanannya melihat bahwa keluarga yang harmonis dan saling mendukung dalam kebaikan akan mendapat tempat yang mulia di surga. Sebaliknya, keluarga yang sering bertengkar dan tidak saling mendukung akan mendapat kesulitan di akhirat. Para orang tua harus mendidik anak-anaknya dengan nilai-nilai Islami sejak dini, mengajarkan mereka tentang kisah-kisah para nabi dan rasul, termasuk kisah Isra Miraj ini. Dengan demikian, anak-anak akan tumbuh dengan iman yang kuat dan akhlak yang mulia. Bagi para remaja dan generasi muda, kisah Isra Miraj memberikan inspirasi untuk selalu bermimpi besar dan berusaha meraih cita-cita yang tinggi. Namun cita-cita yang tertinggi adalah mendapat ridha Allah dan tempat yang mulia di sisinya. Semua pencapaian duniawi harus diarahkan untuk tujuan akhirat. Generasi muda juga harus belajar dari keteguhan iman para sahabat seperti Abu Bakar yang langsung membenarkan cerita Isra Miraj tanpa ragu. Di era informasi seperti sekarang, banyak sekali propaganda dan pemikiran yang bisa menggoyahkan iman. Generasi muda harus memiliki filter yang kuat berupa ilmu agama yang mendalam dan iman yang kokoh. Dalam konteks ekonomi, kisah Isra Miraj mengajarkan bahwa rezeki yang paling berkah adalah rezeki yang halal dan diperoleh dengan cara yang jujur. Rasulullah melihat para pedagang yang jujur berada di tempat yang mulia di surga, sementara yang curang mendapat azab yang pedih. Ini menjadi pedoman bagi para pebisnis dan pekerja untuk selalu menjaga kejujuran dalam mencari nafkah. Sistem ekonomi Islam yang berdasarkan prinsip keadilan dan tidak mengandung riba, gharar, dan maisir sejatinya adalah implementasi dari pelajaran-pelajaran yang didapat Rasulullah dalam perjalanan Miraj. Allah telah menunjukkan kepada beliau bagaimana nasib para pemakan riba di akhirat, sehingga beliau sangat tegas melarang praktik riba dalam kehidupan ekonomi umat. Peristiwa Isra Miraj juga memberikan pesan penting tentang kepemimpinan. Rasulullah yang diminta memimpin salat para nabi menunjukkan bahwa pemimpin sejati adalah yang dipilih dan diridai oleh Allah, bukan yang memaksakan diri atau merebut kekuasaan dengan cara yang batil. Seorang pemimpin harus memiliki sifat-sifat mulia seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Ia harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi, dan selalu meminta petunjuk Allah dalam setiap keputusan penting yang diambilnya. Yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa kisah Isra Miraj ini juga mengandung pesan universal tentang perdamaian dan persaudaraan antar umat beragama. Perjalanan Rasulullah yang dimulai dari Masjidil Haram dan transit di Baitul Maqdis menunjukkan keterkaitan erat antara ketiga agama Samawi, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Meskipun ada perbedaan dalam beberapa aspek, namun semua agama Samawi mengakui keberadaan para nabi dan tempat-tempat suci yang sama. Masjidil Aqsa di Yerusalem adalah tempat yang disucikan oleh pengikut ketiga agama tersebut, sehingga seharusnya menjadi simbol perdamaian, bukan ajang konflik dan permusuhan. Dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan ketidakadilan, kisah Isra Miraj mengajarkan bahwa solusi sejati hanya bisa ditemukan dengan kembali kepada nilai-nilai spiritual dan moral yang diajarkan oleh para nabi dan rasul.
Teknologi dan ilmu pengetahuan tanpa dibarengi dengan nilai-nilai spiritual akan membawa kehancuran bagi umat manusia. Rasulullah dalam perjalanan Mirajnya melihat bahwa alam semesta ini diatur dengan sangat sempurna oleh Allah, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Setiap makhluk memiliki tugas dan fungsinya masing-masing dalam menjaga keseimbangan alam. Manusia sebagai khalifah di bumi harus bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan dan tidak merusaknya. Pesan ekologis dari kisah Isra Miraj ini sangat relevan dengan kondisi bumi saat ini yang sedang mengalami berbagai kerusakan akibat ulah manusia. Global warming, pencemaran lingkungan, dan kepunahan spesies adalah akibat dari ketidakseimbangan yang diciptakan oleh manusia yang serakah dan tidak bertanggung jawab. Sebagai penutup dari pembahasan mendalam tentang kisah Isra Miraj ini, mari kita renungkan kembali makna mendalam dari perjalanan luar biasa tersebut. Isra Miraj bukan hanya perjalanan fisik dari Makkah ke Yerusalem dan naik ke langit, tetapi juga perjalanan spiritual yang menunjukkan potensi luar biasa yang dimiliki oleh manusia ketika ia mendekatkan diri kepada Allah. Setiap muslim memiliki potensi untuk melakukan miraj spiritual melalui ibadah-ibadah yang tulus dan ikhlas. Salat yang khusyuk adalah miraj kecil yang bisa membawa kita naik ke dimensi spiritual yang tinggi. Zikir yang penuh penghayatan adalah tangga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tilawah Al-Quran yang tadabur adalah jendela untuk melihat keagungan dan keindahan ciptaan Allah. Membaca dan merenungkan kisah Isra Miraj juga merupakan salah satu cara untuk melakukan perjalanan spiritual. Setiap kali kita mendengar atau membaca kisah ini, seolah-olah kita ikut bersama Rasulullah dalam perjalanan yang menakjubkan tersebut. Hati kita bergetar, iman kita bertambah, dan semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah semakin menggebu. Oleh karena itu, marilah kita jadikan momentum memperingati Isra Miraj ini sebagai titik balik dalam kehidupan spiritual kita. Mari kita tingkatkan kualitas salat kita, perbanyak zikir dan doa, perbanyak membaca Al-Quran, dan tingkatkan amal solih kita. Mari kita ikuti jejak Rasulullah dalam melakukan perjalanan menuju Allah, meski tidak secara fisik seperti beliau, tetapi secara spiritual melalui ketaatan dan keikhlasan kita dalam beribadah. Semoga kisah Isra Miraj yang penuh keajaiban ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk terus berjuang di jalan Allah, menghadapi segala tantangan dan cobaan dengan sabar dan tawakal, serta mempersiapkan diri untuk pertemuan terakhir dengan Allah di akhirat nanti. Semoga kita semua mendapat syafaat Rasulullah dan ditempatkan bersama para nabi, sidikin, syuhada, dan orang-orang solih di surganya yang tinggi. Salah satu aspek paling menakjubkan dari kisah Isra Miraj yang jarang dibahas secara mendalam adalah perubahan drastis yang terjadi pada pribadi Rasulullah setelah perjalanan tersebut. Sebelum Isra Miraj, meskipun beliau sudah menjadi rasul dan menerima wahyu, namun beban psikologis dari penentangan kaum kafir Quraisy dan kematian orang-orang terkasih masih sangat terasa. Namun setelah mengalami perjalanan yang luar biasa ini, Rasulullah menjadi sosok yang jauh lebih kuat, lebih percaya diri, dan tidak lagi terpengaruh oleh ejekan dan ancaman musuh-musuhnya. Transformasi spiritual ini terjadi karena beliau telah melihat langsung keagungan Allah dan menyadari bahwa semua kesulitan di dunia ini tidak ada artinya dibandingkan dengan kemuliaan yang telah Allah janjikan. Ketika seseorang telah melihat surga dengan mata kepalanya sendiri, maka segala keindahan dunia menjadi tidak berarti. Ketika seseorang telah berbicara langsung dengan Allah, maka suara manusia yang mengejek menjadi seperti bisikan angin yang tidak bermakna. Perubahan ini juga terlihat pada cara Rasulullah menyampaikan dakwah setelah Isra Miraj. Beliau menjadi lebih berani, lebih tegas, dan lebih yakin dengan kebenaran yang dibawanya. Strategi dakwah beliau juga berubah, dari yang sebelumnya lebih fokus kepada penduduk Makkah. Setelah Isra Miraj beliau mulai memperluas jangkauan dakwah kepada suku-suku lain di luar Makkah. Yang sangat menarik adalah analisis para ulama tentang mengapa peristiwa Isra Miraj terjadi pada malam hari. Malam adalah waktu ketika alam semesta dalam keadaan paling tenang, ketika sebagian besar makhluk sedang beristirahat,
ketika hanya orang-orang pilihan Allah yang masih terjaga untuk beribadah. Malam juga melambangkan misteri dan keajaiban yang tidak bisa dipahami oleh akal manusia semata. Di samping itu, malam adalah waktu yang paling tepat untuk perjalanan spiritual karena jiwa manusia dalam keadaan paling murni, tidak terganggu oleh kesibukan duniawi. Para sufi dan ahli spiritual mengatakan bahwa waktu terbaik untuk berzikir dan bermunajat adalah pada sepertiga malam terakhir, karena pada saat itulah Allah turun ke langit dunia dan mengabulkan doa-doa hambanya. Fenomena Isra Miraj juga memberikan perspektif baru tentang konsep ruang dan waktu dalam Islam. Perjalanan yang secara fisik membutuhkan waktu berbulan-bulan bisa diselesaikan dalam hitungan jam atau bahkan menit. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah Tuhan yang menguasai ruang dan waktu, tidak terikat oleh hukum-hukum fisika yang berlaku bagi makhluknya. Konsep ini sangat relevan dengan perkembangan fisika modern yang menemukan bahwa ruang dan waktu bukanlah sesuatu yang absolut, melainkan relatif. Teori relativitas Einstein membuktikan bahwa waktu bisa melambat atau mempercepat tergantung pada kecepatan dan medan gravitasi. Bahkan dalam mekanika kuantum, ditemukan fenomena quantum tunneling di mana partikel bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa melewati ruang di antaranya. Namun yang membedakan perjalanan Rasulullah dengan konsep-konsep fisika modern adalah bahwa Miraj bukan hanya perjalanan fisik, melainkan juga perjalanan ruhani yang melibatkan seluruh dimensi kemanusiaan beliau. Rasulullah tidak hanya berpindah tempat, tetapi juga mengalami peningkatan spiritual yang luar biasa. Para ahli tafsir juga menjelaskan bahwa Isra Miraj adalah bentuk mukjizat yang paling sempurna karena menggabungkan mukjizat hissiyah dan mukjizat akliyah. Mukjizat hissiyah adalah keajaiban yang bisa disaksikan oleh panca indera, seperti perjalanan fisik dari Makkah ke Yerusalem. Sedangkan mukjizat akliyah adalah keajaiban yang hanya bisa dipahami oleh akal dan hati yang jernih, seperti perjalanan ruhani ke Sidratul Muntaha dan pertemuan dengan Allah. Kombinasi kedua jenis mukjizat ini membuat Isra Miraj menjadi ujian yang sempurna bagi keimanan umat. Mereka yang hanya mengandalkan logika semata akan menolak mukjizat hissiyahnya, sedangkan mereka yang hanya mengandalkan emosi akan kesulitan memahami mukjizat akliyahnya. Hanya mereka yang memiliki keseimbangan antara akal dan hati yang bisa menerima kedua aspek mukjizat ini dengan sempurna. Dalam konteks psikologi modern, pengalaman Rasulullah dalam Miraj menunjukkan tingkat kesadaran spiritual yang paling tinggi yang bisa dicapai oleh manusia. Para psikolog transpersonal mengatakan bahwa ada berbagai tingkat kesadaran manusia, dari kesadaran biasa sehari-hari hingga kesadaran kosmik yang sangat tinggi. Pengalaman Rasulullah dalam Miraj adalah contoh kesadaran kosmik yang paling sempurna. Kesadaran kosmik ini ditandai dengan hilangnya batas-batas ego, perasaan menyatu dengan alam semesta, dan pemahaman mendalam tentang hakikat realitas. Namun yang membedakan pengalaman Rasulullah dengan pengalaman mistik pada umumnya adalah bahwa beliau tetap dalam kendali penuh dan bisa mengingat serta menceritakan seluruh pengalamannya dengan detail yang sangat akurat. Aspek lain yang sangat menarik dari kisah Isra Miraj adalah simbolisme burak sebagai kendaraan spiritual. Burak yang digambarkan sebagai makhluk berwarna putih dengan sayap-sayap yang berkilauan melambangkan kemurnian dan kecepatan dalam perjalanan spiritual. Warna putih melambangkan kesucian hati yang diperlukan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan sayap melambangkan kemampuan untuk melepaskan diri dari belenggu duniawi. Keengganan awal burak untuk ditunggangi Rasulullah, kemudian berubah menjadi patuh setelah dinasehati oleh Jibril, melambangkan bahwa perjalanan spiritual memerlukan persiapan yang matang. Jiwa yang ingin naik ke tingkat spiritual yang tinggi, harus terlebih dahulu dibersihkan dari sifat-sifat tercela dan diisi dengan sifat-sifat mulia. Fakta bahwa burak berkeringat karena malu telah bersikap kurang sopan kepada Rasulullah menunjukkan bahwa bahkan makhluk-makhluk spiritual pun mengakui kemuliaan dan keistimewaan beliau. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa menghormati Rasulullah adalah kewajiban tidak hanya bagi manusia, tetapi juga bagi seluruh makhluk di alam semesta. Pertemuan Rasulullah dengan para nabi di setiap tingkat langit juga memiliki makna simbolis yang mendalam.
Setiap nabi yang ditemui mewakili aspek tertentu dari perjalanan spiritual. Nabi Adam di langit pertama mewakili awal mula penciptaan dan kesadaran akan dosa dan taubat. Nabi Isa dan Yahya di langit kedua mewakili kesucian dan kemurnian jiwa. Nabi Yusuf di langit ketiga mewakili ketampanan ruhani dan kemampuan untuk bertahan dalam cobaan. Nabi Idris di langit keempat mewakili ketinggian spiritual dan kedekatan dengan Allah. Nabi Harun di langit kelima mewakili kepemimpinan spiritual dan kemampuan untuk membantu orang lain dalam dakwah. Nabi Musa di langit keenam mewakili keteguhan dalam menghadapi musuh-musuh Allah dan keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Sedangkan Nabi Ibrahim di langit ketujuh mewakili keimanan yang sempurna dan kerelaan untuk berkorban demi Allah. Perjalanan Rasulullah melalui 7 tingkat langit ini juga melambangkan 7 tingkat penyucian jiwa yang harus dilalui oleh setiap muslim yang ingin mencapai kesempurnaan spiritual. Setiap tingkat memiliki tantangan dan ujian tersendiri, dan hanya mereka yang berhasil melewati satu tingkat yang bisa naik ke tingkat berikutnya. Konsep 7 tingkat langit ini juga ditemukan dalam berbagai tradisi spiritual lain, menunjukkan bahwa ini adalah struktur universal dalam perjalanan spiritual manusia. Namun yang membedakan konsep Islam adalah bahwa setiap tingkat dikaitkan dengan para nabi yang menjadi teladan dalam aspek spiritual tertentu. Sidratul Muntaha sebagai batas akhir perjalanan makhluk ciptaan memiliki makna filosofis yang sangat dalam. Pohon bidara ini melambangkan batas antara yang terbatas dan yang tidak terbatas, antara yang diciptakan dan yang tidak diciptakan. Disinilah berakhir kemampuan akal dan logika manusia untuk memahami realitas, dan dimulailah wilayah yang hanya bisa dijangkau melalui iman dan penyerahan total kepada Allah. Fakta bahwa daun-daun Sidratul Muntaha menutupi seluruh langit menunjukkan bahwa meski ini adalah batas bagi makhluk ciptaan, namun masih sangat kecil dibandingkan dengan keagungan Allah yang tidak terbatas. Ini mengajarkan kita tentang kerendahan hati dan kesadaran akan keterbatasan kita sebagai makhluk ciptaan. Pertemuan langsung Rasulullah dengan Allah di balik Sidratul Muntaha adalah puncak dari seluruh perjalanan Miraj. Ini adalah momen yang paling sakral dan paling mulia dalam sejarah kemanusiaan, di mana Sang Pencipta berbicara langsung dengan makhluk ciptaannya tanpa perantara apapun. Dalam pertemuan ini, Allah tidak hanya memberikan perintah salat 5 waktu, tetapi juga menyampaikan berbagai rahasia dan pengetahuan yang sebagiannya diizinkan untuk disampaikan kepada umat, dan sebagian lainnya menjadi rahasia antara Allah dan Rasul-Nya. Ini menunjukkan bahwa ada tingkatan-tingkatan dalam ilmu dan pengetahuan, dan tidak semua ilmu bisa disampaikan kepada semua orang. Proses tawar-menawar antara Allah dan Rasulullah mengenai jumlah salat, dengan perantaraan nasihat Nabi Musa, menunjukkan dinamika yang sangat manusiawi dalam hubungan antara Allah dan Rasul-Nya. Allah yang Maha Mengetahui tentu sudah tahu bahwa pada akhirnya akan menjadi 5 salat, namun proses ini dilalui untuk mengajarkan kepada kita tentang pentingnya bermusyawarah dan meminta nasihat dari orang yang berpengalaman. Nasihat Nabi Musa kepada Rasulullah juga menunjukkan rasa persaudaraan dan kepedulian yang mendalam di antara para nabi. Meskipun mereka hidup di zaman yang berbeda dan memimpin umat yang berbeda, namun mereka semua memiliki misi yang sama, yaitu membawa manusia kepada jalan yang lurus. Keharuan Nabi Musa ketika melihat Rasulullah hendak melanjutkan perjalanan ke tingkat yang lebih tinggi menunjukkan bahwa bahkan para nabi pun merasakan kecemburuan spiritual yang positif. Nabi Musa tidak iri dalam artian negatif, tetapi kagum dan bangga melihat adik spiritualnya mencapai kedudukan yang begitu tinggi. Tangisan Nabi Musa karena umat Muhammad akan lebih banyak masuk surga juga menunjukkan kasih sayang yang mendalam para nabi terhadap umat-umat mereka. Para nabi tidak berjuang untuk kemuliaan pribadi, tetapi untuk kebahagiaan dan keselamatan umat-umat mereka di akhirat. Pemberian pahala 50 salat untuk 5 kali salat menunjukkan kemurahan dan kasih sayang Allah yang tidak terbatas. Ini adalah contoh nyata dari prinsip bahwa Allah memberikan balasan yang berlipat ganda untuk setiap amal kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas. Fenomena ini juga mengajarkan kita bahwa dalam spiritualitas Islam,
yang terpenting bukanlah kuantitas, melainkan kualitas. 5 salat yang dilakukan dengan khusyuk dan penuh penghayatan lebih berharga di sisi Allah daripada 50 salat yang dilakukan dengan terpaksa dan tanpa kehadiran hati. Hikmah di balik penetapan salat 5 waktu juga berkaitan dengan ritme alamiah kehidupan manusia. Salat subuh dilakukan pada saat fajar menyingsing, menandai dimulainya aktivitas sehari-hari. Salat zuhur dilakukan pada saat matahari tepat di atas kepala, mengingatkan kita untuk tidak larut dalam kesibukan duniawi. Salat asyar dilakukan menjelang sore, sebagai persiapan untuk mengakhiri aktivitas sehari-hari. Salat maghrib dilakukan tepat setelah matahari terbenam, menandai berakhirnya aktivitas sehari-hari dan dimulainya waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Sedangkan salat isya dilakukan pada malam hari sebelum tidur, sebagai evaluasi dan muhasabah atas segala yang telah dilakukan sepanjang hari. Kelima waktu salat ini membagi aktivitas sehari-hari menjadi beberapa segmen yang diselingi dengan komunikasi langsung kepada Allah. Dengan demikian, seorang muslim tidak akan pernah terlalu jauh dari Allah, karena setidaknya setiap beberapa jam sekali ia harus menghadap kepadanya dalam salat. Sistem 5 waktu salat ini juga menciptakan disiplin waktu yang sangat baik bagi umat Islam. Seorang muslim yang taat akan selalu sadar akan waktu karena ia harus mempersiapkan diri untuk salat pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Ini secara tidak langsung melatih kedisiplinan dan manajemen waktu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan modern. Demikianlah kisah penuh Isra, Miraj, perjalanan langit yang telah menggetarkan dunia dan akan terus menginspirasi umat Islam hingga akhir zaman. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan meningkatkan keimanan kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel ini untuk mendapatkan kisah-kisah inspiratif lainnya dari khazanah Islam yang begitu kaya dan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.